Ayu, kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raka Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kalagemet, Raja Majapahit yang kedua. Bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Angkap Jayanegara. Angkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-23 dengan judul Pemberontakan Rakuti. Dalam seri ke-679 ini didukung oleh para pemain Kasdu Dewa sebagai Brahmana Ratu Kuning, Sunario sebagai Aryatana, Amir sebagai Kuda Parasuta, Arga sebagai Pagu, Salman sebagai Padatala, Hari Akik sebagai Gajah Mada, Edi Dosa sebagai Prabu Jayanegara, Nanang sebagai Rakai Warak, Refli Lubis sebagai Rakai Kembar, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Jadi Gusti Patih tidak bersama Gusti Prabu Jayanegara? Iya. Itulah yang sampai sekarang masih kita pertanyakan. Ya, pasti. Ketika kami masih mencoba bertahan, beliau telah lebih dulu keluar diselamatkan oleh Tuan Bekal Gajah Mada. Benar, Gusti Patih. Ketika kami mencoba bertahan untuk menghambat lagi. Syukurlah. Kalau Bekal Gajah Mada berhasil membawa keluar dengan selamat. Gusti Patih.
Wah, kuda Parasuta, kau telah berhasil menyelesaikan pekerjaanmu. Sudah Gusti. Saya telah menyelidiki jejak-jejak yang ditinggalkan itu, Gusti. Lalu bagaimana kesimpulanmu, kuda Parasuta? Berdasarkan jejak-jejak itu, saya menyimpulkan bahwa jejak-jejak yang ada terdiri dari 2 kelompok. 2 kelompok? Betul, Gusti Pati. Kelompok pertama berjumlah tidak banyak. Mereka mengiring sebuah kereta kuda. Sedang kelompok kedua, sepertinya jumlah mereka 2 kali lipat. Jangan-jangan kelompok pertama adalah Gusti Prabu dan Gajah Mada. Tetapi kelompok yang kedua... Gusti Pati, sebaiknya kita secepatnya menyusul mereka. Saya khawatir kelompok kedua adalah pasukan pemberontak yang berniat mengejar dan menangkap Gusti Prabu Jayanegara. Kalau benar dugaanmu, Parasuta, kita tidak boleh terlambat. Baiklah, segera siapkan para prajurit. Ayo, kita segera mengejar mereka. Baik, Gusti Pati. Brahmana Ratu Kuning, Rakai Warak dan Rakai Kembar, kita akan kembali terlibat dalam pertempuran demi keselamatan Gusti Prabu Jayanegara. Saya kira memang begitu, Gusti Pati. Karena kelompok kedua pastilah pasukan pemberontak yang bernafsu mengejar dan menangkap Gusti Prabu. Ayo, kita kejar mereka. Kuda Parasuta, berangkatkanlah para prajuritmu. Baik, Gusti Pati. Prajurit, kita berangkat. Hea! Prajurit-prajurit Majapahit yang tersisa, yang berhasil keluar dengan selamat bersama Aryatada, memacu kudanya berdasarkan jejak-jejak yang ditinggalkan. Kuda Parasuta memimpin pasukan kecil yang masih setia pada Jayanegara. Mereka terus berlari di bawah siraman temaramnya sinar rembulan. Tarik kuda mereka percepat, kini semakin yakin bahwa jejak-jejak yang mereka ikuti benar adalah jejak para pemberontak yang hendak mengejar dan menangkap Prabu Jayanegara. Brahmana Ratu Kuning berkuda di samping Patih Aryatada. Rakai Warak dan Rakai Kembar berada di belakangnya. Sementara kuda Parasuta dengan semangat memimpin para prajurit agar melarikan kudanya lebih cepat lagi. Cepat prajurit, kita kejar mereka. Selamatkanlah Gusti Prabu Jayanegara.
Sementara itu, di lain pihak, pasukan pemberontak yang dipimpin Pagu dan Padatara ternyata berhasil mengejar pasukan kecil Begal Gajah Mada. Tak ayal lagi, terjadilah pertarungan seru antara pasukan pemberontak yang berjumlah jauh lebih banyak dibanding prajurit-prajurit Majapahit yang masih setia pada Prabu Jayanegara. Ampun lagi bagi prajurit-prajurit Majapahit. Mereka tergeser, jumlahnya semakin menipis. Tetapi perlawanan yang mereka berikan tidaklah kecil artinya. Begal Gajah Mada bergerak terengkinan. Bagai banteng ketaton, dia sabetkan pedangnya ke kiri dan ke kanan. Sekali tebas, beberapa tubuh pemberontak terjungkal tak bergerak. Prajurit Majapahit semakin berani dan garang demi melihat pimpinannya bertarung tak mengenal takut. Pertarungan pun menjadi seru dan ramai. Ayo prajurit-prajurit Majapahit yang perkasa, tunjukkanlah kemahiranmu. Babat habis kaum pemberontak negara. Jangan biarkan mereka mendekati kereta Gusti Prabu. Pergilah kalian ke neraka. Sabetan-sabetan pedang Gajah Mada memang tidak ada ampun. Puluhan kaum pemberontak jatuh di tangannya. Sedikit demi sedikit kaum pemberontak mulai menjauh dari amukan Gajah Mada. Namun betapapun gigihnya perlawanan yang diberikan, mereka tetap kalah dalam jumlah. Oleh sebab itulah, serta-merta Gajah Mada lalu melompat mundur, mendekati kereta Gusti Prabu Jayanegara. Ampun Gusti Prabu. Hendaknya Gusti Prabu meneruskan perjalanan bersama beberapa prajurit yang lain. Kami biarlah di sini untuk menghambat pengajaran mereka. Hati-hati Gajah Mada. Aku tidak ingin kau gugur dalam pertarungan ini. Majapahit masih membutuhkan dirimu. Terima kasih Gusti Prabu. Hamba akan selalu waspada dan berhati-hati. Ingatlah, jumlah mereka jauh lebih besar dibandingkan kita. Iya. Kami semua sudah berikrar mati demi Majapahit dan Gusti Prabu. Itu baik, Gajah Mada. Tetapi jangan bertindak terlalu sembrono. Ingatlah, Majapahit harus kau bangun kembali. Para pemberontak harus kau paksa minggat dari bumi Majapahit. Baik, Gusti Prabu. Terima kasih atas wejangan dan titah Gusti Prabu. Hamba akan tunaikan semua itu. Prajurit! Saya Tuanku Begal. Kawal dengan ketat Gusti Prabu. Aku dan beberapa prajurit lain akan menghambat gerak mereka. Baik Tuanku Begal. Cepatlah. Kita tak punya banyak waktu. Baik Tuanku Begal. Mari Gusti Prabu. Bersama hamba dan beberapa prajurit, kita tinggalkan tempat ini. Ayolah prajurit. Jangan lengah melaksanakan tugasmu. Gajah Mada, kuharap kau segera menyusulku. Hamba Gusti Prabu.
Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Gajah Mada semakin terengginas dan gesit. Semua yang mencoba mengejar kereta Prabu Jayanegara habis dibabatnya. Prajurit-prajurit Majapahit yang bersama Gajah Mada menahan gempuran para pemberontak untuk bersemangat dan semakin berani. Bahkan mereka merasa bangga jika gugur demi membela Gusti Prabunya. Ayo, prajurit-prajuritku yang gagah berani. Terus gempuran para pemberontak. Jangan sampai mereka dapat mengejar Gusti Prabu. Kakang Pagu. Ada apa pada Tala? Tampaknya orang itu luar biasa, Kakang. Dialah yang bernama Gajah Mada. Iya. Orang Majapahit yang tidak banyak bicara, namun cukup bersegar. Rakuti pernah berpesan, orang ini jangan negat enteng. Kalau kau masih sayang pada nyawa. Lalu bagaimana kita bisa merontokkan pertahanannya? Kalau dia memang luar biasa, Kakang. Kita mengandalkan jumlah pada Tala. Jumlah mereka jauh lebih sedikit dari kita. Kita tekan mereka terus, gempur terus. Pelan-pelan peranan mereka akan luntur. Baiklah, akan kuperintahkan kawan-kawan untuk terus menekan, menggempurnya sampai habis tenaga mereka. Bagus. Sekarang kita harus bagi tugas. Berbagi tugas bagaimana, Kakang? Kau tetaplah di sini bersama pasukan. Aku dengan beberapa pasukan akan mengejar kereta Jayanegara. Baik, Kakang Pagu. Tekan terus Gajah Mada. Berai-beraikan prajurit-prajuritmu. Alihkan perhatian mereka. Sehingga aku bisa keluar dari pertempuran ini. Bagus. Aku dan kawan-kawan akan mengalihkan perhatian mereka. Cepat. Mulailah. Mumpung kereta Jayanegara belum begitu jauh dari tempat ini. Baik, Kakang. Hai kawan-kawan, tekan dan serang terus pimpinan prajurit itu. Dan berai-beraikan perlawanan para prajurit yang lain. Aku dan pasukannya berlalu dari arena pertarungan. Pada Tala terus mengecoh gerak para prajurit Majapahit dan perlawanannya. Namun bekal Gajah Mada tidak bisa dibuat main-main. Berkelebatnya pasukan Pagu sempat dilihatnya. Bagian dari mereka lepas dari pasukan itu. Rupanya mereka bermaksud mengejar Gusti Prabu. Pikir hanya aku tidak tahu siasat dan taktik mereka. Harus diberi pelajaran para pengejar itu. Jangan dikira mudah menyentuh Gusti Prabu. Kalian akan berhadapan dengan Gajah Mada. Papahara, kau sebagai pimpinan prajurit kawal istana, gempur terus serangan para pemberontak. Tahan mereka. Pimpin bawahanmu untuk mencegah para pemberontak mengejar Gusti Prabu. Tahan terus. Bekal Gajah Mada melompat jauh meninggalkan arena pertarungan. Dengan seekor kuda yang dirampasnya dari seorang pemberontak, bekal Gajah Mada melarikan kuda mengikuti arah di mana para pengejar tadi menghilang. Dengan tak sabar, kuda itu dipacunya cepat-cepat. Dia khawatir usahanya menyelamatkan Gusti Prabu Jayanegara akan terlambat.
Tanpa berpikir panjang lagi, Gajah Mada terus melarikan kudanya. Pusat perhatiannya hanya tertuju pada keselamatan Gusti Prabu. Kita tinggalkan sejenak bekal Gajah Mada yang seperti orang kesetanan melarikan kudanya untuk mengejar Gusti Prabu. Kini kita kembali beralih pada pertempuran yang tadi ditinggalkan bekal Gajah Mada. Prajurit-prajurit Majapahit mulai kewalahan. Gempuran kaum pemberontak tak mungkin dapat ditahan. Prajurit-prajurit Majapahit sudah pasrah. Mereka melawan hanya sekedarnya saja. Tak ada harapan lagi untuk dapat keluar dari arena pertempuran. Dan untuk menyerah, hal itu tidak mungkin akan mereka lakukan. Tetapi, tiba-tiba saja, mendadak muncul puluhan prajurit lain datang menghambur ke arena pertempuran. Serbu! Umpat habis kaum pemberontak! Siapkan mereka! Gusti tetap di sini bersama saya. Biarlah para pemberontak itu diselesaikan oleh kuda para sulta, Rakai Warak dan Rakai Kembar. Pikiranku masih tertuju pada Gusti Prabu Jayanegara. Aku khawatirkan keselamatan beliau. Nanti setelah pertempuran ini selesai, kita bisa menanyakan pada salah seorang prajurit. Bekal Gajah Mada juga tidak kelihatan dalam pertempuran ini, Ratu Kuning. Barangkali Tuan Gajah Mada bersama Gusti Prabu meninggalkan pertempuran ini. Ya, mudah-mudahan begitu. Awas Gusti Patih!
Sepeninggal bekal Gajah Mada untuk menyelamatkan Gusti Prabu, perlawanan para prajurit Majapahit yang tersisa hanya bersifat ayal-ayalan saja. Tak ada harapan untuk dapat keluar dari pertempuran memenangkan pertarungan. Mereka sudah pasrah, sedang untuk menyerah, hal itu tidak mungkin mereka lakukan. Lebih baik mati berkalang tanah daripada harus menyerah dan menjadi tawanan. Ayo kawan-kawan, jangan takut. Kami datang membantu kalian. Dalam keadaan kritis, di mana perlawanan para prajurit Majapahit mulai melemah, tiba-tiba muncul prajurit-prajurit Aryatara datang menghambur dan memporak-porandakan perlawanan para pemberontak. Pertempuran kembali menjadi marak. Rakai Kembar dan Rakai Warak langsung merangsek. Pedangnya berkelebat ke kiri dan ke kanan. Beberapa tubuh pemberontak rubuh bagaikan batang-batang pohon pisang. Jangan kau pemberontak! Lihat! Lihat! Mampuslah untuk kau pemberontak negara! Lihat! Jangan berampun! Ayo! Mampuslah untuk kau pemberontak! Tetaplah di sini bersama saya. Biarlah pertarungan itu diselesaikan oleh kuda Parasuta, Rakai Warak dan Rakai Kembar. Saya kira pertarungan itu tidak akan berjalan lama. Pikiranku masih tertuju kepada Gusti Prabu. Aku khawatir dengan keselamatan beliau. Nanti setelah pertempuran ini, kita bisa tanyakan pada seorang prajurit yang tadi mengawalnya. Bekal Gajah Mada pun tidak terlihat dalam pertempuran ini. Barangkali Tuan Bekal Gajah Mada menyertai dan menjaga Gusti Prabu. Mudah-mudahan saja. Awas Gusti Pati! Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Sebuah tombak meluncur deras mengarah dada Aryatara. Secepat kilat, tombak itu ditepis dengan pedangnya. Dan selamatlah nyawa Mapatih Majapahit itu dari tangan pemberontak. Kurang ajar. Siapa pembokong itu? Maaf Gusti Pati. Saya terpaksa mendorong tubuh Gusti Pati jatuh ke semak-semak. Tidak apa-apa Ratu Kuning. Pembokong itu. Siapa pemberontak yang berani membokongku itu? Dalam pertempuran seperti ini, kita sulit memperhatikan siapa yang melempar tombak itu. Tapi sudah, Dewata Agung masih memperkenankan kita hidup. Pertempuran berjalan seru dan imbang. Aryatara dan Brahmana Ratu Kuning mengawasi dari tempat yang agak jauh. Rakai Warak, Rakai Kembar, dan kuda Parasuta memimpin pertempuran itu dengan semangat juang yang tinggi. Prajurit-prajurit Majapahit yang melihat pimpinan mereka bertempur dengan tanpa mengenal takut, menjadi ikut bersemangat dan bertarung lebih berani. Kita beralih sejenak kepada Bekal Gajah Mada yang sedang mengejar kaum pemberontak. Lari kudanya dipercepat.
Dia khawatir kedatangannya akan terlambat dan Gusti Prabu telah tertangkap. Kiranya apa yang diresahkan Gajah Mada menjadi kenyataan. Para pemberontak yang dipimpin oleh Pagu rupanya telah mengurung prajurit-prajurit pengawal Gusti Prabu. Pertempuran kecil terjadi di sekitar kereta yang ditumpangi Gusti Prabu. Urung! Urung terus mereka! Jangan sampai kereta itu lepas dari tangan kita! Pagu dengan semangat tinggi memimpin pasukannya untuk menangkap Prabu Jayanegara. Prajurit Majapahit pilihan tetap gigih menghalau gempuran para pemberontak. Dengan cepat, Pagu, pimpinan pasukan pemberontak, telah berada di dekat kereta Jayanegara. Dan ketika dia akan membuka pintu kereta untuk mengambil Jayanegara, tiba-tiba... Jangan sentuh Gusti Prabu! Kaukah yang bernama Gajah Mada? Minggir! Mundur dari kereta itu, atau nyawamu hilang di ujung pedang. Jangan sok jadi pahlawan. Majapahit telah dikuasai Rakuti dan pasukannya. Apa peduliku? Kau harus peduli. Karena tinggal kau saja yang belum menyerah. Tak ada kata menyerah bagi seorang Gajah Mada. Dan sampaikan salamku pada Rakuti, bahwa dia harus secepatnya pergi ke neraka. Kau salah. Seharusnya kau yang lebih dulu pergi ke neraka. Dia itu seorang pemberontak, seorang pengkhianat negara. Dan tempat yang pantas baginya adalah neraka, bukan di Majapahit. Kau nampak bersemangat dan meluap-luap. Apakah kau mengharapkan pangkat yang tinggi setelah pemberontakan ini? Tugasku adalah menumpas pemberontakan. Tidak. Kau salah. Aku tahu persis apa yang sekarang sedang kau lakukan. Kau berniat mencari muka di depan Gusti Prabu, agar kelak bila pemberontakannya berhasil kepadamu, maka saat itu pula kau menjabat pangkat yang tertinggi. Setidak-tidaknya menjadi seorang Mahapati. Aku tidak pernah berpikir sepicik itu. Jangan munafik, Gajah Mada. Siapa orang yang tidak ingin hidup mewah dan bahagia? Jangan samakan aku dengan Rakuti. Dia seorang putra yang ditakdirkan lahir tidak tahu diri. Kau menghina pimpinanku. Untuk apa mengabdi pada seorang pimpinan seperti itu? Itu urusanku. Dan menjadi urusanku untuk mengusir kalian enyah dari bumi Majapahit ini. Tidak semudah itu mengusir kami, Gajah Mada. Majapahit telah kami kuasai. Sekarang barangkali iya. Tetapi besok, lusa, entah kapanpun, kalian sudah harus meninggalkan tempat ini. Jangan besar mulut. Rajamu sudah ada di tanganku. Aku tinggal membuka pintu kereta ini, lantas menikam lambungnya. Dan mampuslah untuk Jayanegara. Jangan sentuh kereta itu. Gajah Mada terus mendesak lawannya. Pelan-pelan Pagu tergeser juga menjauh dari kereta Gusti Prabu. Gajah Mada terus menekan titik-titik kelemahan lawannya. Sang lawan terdesak dan terus mundur tanpa disadarinya. Begal Gajah Mada nampaknya benar-benar ingin menghabisi lawannya. Tak sedetik pun lawannya itu diberi kesempatan berubah posisi atau berganti jurus dan kuda-kuda. Dia terus mendesak Pagu, mencecarnya hingga benar-benar tak mempunyai peluang membalas serangan.
kita tinggalkan Gajah Mada yang mendesak Pagu hingga ke Teter. Kini kita kembali pada arena pertempuran, di mana Rakai Warak, Rakai Kembar dan Kuda Parasuta tengah memimpin perlawanan para pemberontak pimpinan pada Talang. Prajurit Majapahit ini semakin beringsang. Mereka bertempur tak takut mati. Karena kehadiran 3 orang pimpinannya mati. Siapa ketiga orang yang berilmu cukup ilmu itu? Ayo, Wong Majapahit, tempur habis para pemberontak. Jangan beri kesempatan mereka meloloskan diri. Ayo. Tidak salah. Pasti orang itu yang memimpin pasukannya. Tetapi yang 2 orang itu, siapa mereka? Hei! Kenapa berdiri saja? Ha? Apakah kau mulai takut? Ayo, hadapilah aku. Bukankah kau pimpinan pasukan pemberontak ini? Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Kenapa kau cuma menatapku? Ayo, hadapilah aku. Atau kau mulai takut? Aku takut. Dan barangkali sebentar lagi dia akan mampus di tangan Pagu. Jangan sembarangan bicara. Kaulah sebenarnya yang akan mampus di tanganku. Kuda Parasuta segera membuka serangan. Ada Talap berkelit menghindar dan balas menyerang. Kedua pimpinan pasukan perlawanan itu saling berhadapan dan saling menyerang. Nampaknya mereka mempunyai olah kanuragan yang seimbang.
Sebaiknya Gusti Patih dan Bapak Brahmana Ratu Kuning meninggalkan tempat pertempuran ini untuk menyusul Gusti Prabu. Benar, Gusti Patih. Sebaiknya Gusti bersama Bapak Brahmana mendahului kami menyusul Gusti Prabu. Tidak, Kembar. Warak. Selesaikan dulu pertarungan ini, baru kita bersama-sama menyusul beliau. Nanti bisa terlambat, Bapak. Gusti Prabu tentu membutuhkan bantuan. Kami baru akan meninggalkan arena pertempuran jika kalian berdua bersamaku. Tapi Gusti, Kuda Parasuta membutuhkan bantuan, Gusti. benar Gusti. Nanti setelah pertempuran ini agak mereda, kami akan segera menyusul. Yang penting Gusti Prabu perlu diselamatkan. Apalah artinya kami berdua? Kami orang-orang tua yang tidak segesit kalian. Hai, dia! Kembar! Hai, Warak! Pergilah kalian berdua! Hai, hai! 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 Biarlah orang-orang ini aku yang menghadapinya! Hai! 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 Jangan khawatir! Sebentar lagi pertempuran ini pasti berakhir! Hai! Rakai Warak dan Rakai Kembar. Kuda Parasuta telah mengatakan bahwa kita secepatnya meninggalkan arena pertempuran ini. Bagaimana Warak dan Kembar? Jangan khawatir. Kuda Parasuta pasti akan menyelesaikan pertarungan ini. Menurut perhitungan, meski jumlah mereka masih tergolong banyak, tetapi semangat dan mentalnya kalah jauh oleh prajurit-prajurit kita. Setidak-tidaknya, mereka pasti akan mundur dan kocar-kacir. Baiklah kalau begitu. Rakai Warak, Iya, mari kita kawal Gusti Patih dan Bapak Brahmana Ratu Kuning menyusul Gusti Prabu. mari. Hai! 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 Cepatlah! Rakai Warak dan Rakai Kembar! Kalian kawal Bapak Brahmana Ratu Kuning dan Gusti Patih menyusul Gusti Prabu Jaya Negara! Sebentar lagi pertempuran selesai! Dan aku segera menyusul! Kuda Parasuta berteriak-teriak meminta agar Brahmana Ratu Kuning dan Gusti Patih Aryatara segera dibawa berlalu dari situ. Sementara Rakai Warak dan Rakai Kembar masih penuh kebimbangan untuk meninggalkan kuda Parasuta bertempur sendirian dengan para prajuritnya. Tapi akhirnya mereka meninggalkan arena pertempuran untuk menyusul Prabu Jayanegara. Saat itu, kuda Parasuta tengah menghadapi Padatala, sang pimpinan pasukan pemberontak. Nah, mampukah kuda Parasuta menyelesaikan pertempuran itu? Dan bagaimanakah nasib Gusti Prabu Jayanegara yang tengah dibela mati-matian oleh Gajah Mada? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.
tak pernah padam. Jangan ragu.